Adik-adik semua, apa kabar kalian? Semuanya sehat, luar biasa ya. Hari ini Tante ditemani oleh Kak Ita, halo. dan di belakang ada kakak-kakak kita, Kak Nina, Kak Christopher, dan Kak Jason. Nah, pagi ini kita semua siap untuk beribadah kepada Tuhan ya. Kita semua siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan tentunya. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, Engkau sangat mengasihi kami. Kami mau Tuhan untuk memuji nama-Mu, untuk berbakti, dengan segenap hati kami, dengan sepenuh hati kami mau juga mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami hari ini di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, meskipun kalian kecil, kalian masih anak-anak, tapi Tuhan mengasihimu semua. Mari kita nyanyikan Ayub setia, Yesus tidak pernah menyerah. Taat kepada Bapa, Daud
sesama kita, teman-teman kita ya. Kita nyanyikan KASIH, kasih Tuhan. Semua kebajikan yang patut
memikirkan semua itu. Memberkati guru kami yang memberitakan firman-Mu dan berkati kami semua. Kami mau mendengar firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudahkah kalian menyiapkan Alkitabnya? Kita buka bersama-sama di dalam Kisah Rasul. Yuk, kita tunggu ya. Sudah menemukan semua? Kisah Para Rasul 26, Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kita baca bersama-sama. Perikopnya berjudul Sida-sida dari tanah Ethiopia. Nah, ayat yang ke-26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu katanya, roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera pergi ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nats dalam Alkitab yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang mengunting bulunya, demikianlah ia membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya sendiri diambil dari bumi. Maka sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak pada dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihatlah, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh, jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah.
Lalu orang itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sidak-sidak itu tidak melihat lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Nah, di sini dikatakan ya, orang yang sida-sida itu sepulang dari ibadah, tentunya kita akan merasa penasaran dan kita akan mengulang lagi apa yang sudah kita dengar, seperti yang dilakukan oleh sida-sida ini. Dia mengulang lagi karena tidak jelas. Nah, maka Filipus ini yang menjelaskannya. Dia setelah menghampiri kereta itu, dia diminta untuk duduk di sebelah sida-sida itu. Dan Filipus menjelaskan dalam kitab Yesaya ini menyatakan bahwa itu bercerita tentang Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu di dalam dia hidup di dunia sudah menderita, ya, dia kemudian ditangkap, dia disalibkan, ya, kemudian dia mati dan bangkit untuk kita semua, dan semuanya itu dilakukan karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita supaya orang-orang bisa mengalami karya penebusan dari Tuhan Yesus, sehingga kita ditebus dosa-dosa kita semua, ya, baik orang tua, anak-anak, bayi yang masih kecil, semuanya dikasihi Tuhan. Tuhan tidak mengasihi salah satu orang yang dikasih. Tuhan Yesus mengasihi si A, si B, tidak. Tuhan Yesus mengasihi semua. Orang yang kulit hitam, kulit putih, semua dikasihi Tuhan. Maka Tuhan Yesus melakukan ini. Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Nah, inilah firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini juga boleh menjadikan kita lebih menghargai, ya, lebih menghargai karya penebusan daripada karya Tuhan Yesus ini. Dia sudah mati, dia sudah disiksa, dan memang semuanya dilakukan karena kasihnya kepada manusia untuk menebus dosa-dosa kita semua. Nah, adik-adik, sudahkah kita memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada saudara, kepada teman? Dan kalau kalian tidak bisa ngomong, ajak mereka untuk pergi ke sekolah minggu, sehingga mereka akan mendengarkan firman Tuhan dan mereka mengerti bahwa Tuhan Yesus itulah satu-satunya juru selamat kita. Mari kita baca ayat hafalan kita, ya, dalam Kisah Rasul 8 ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, nanti kalian bisa mengirimkan video hafalan ini. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadikan kami lebih mengasihi Engkau, kami lebih menghargai akan karya penebusan-Mu.
Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sungguh luar biasa. Engkau telah menebus setiap kami orang-orang berdosa, sehingga kami boleh Tuhan merasakan akan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan adik-adik yang ada di rumah dan orang tua mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalian bisa kirimkan video kalian, video hafalan ini ya. Shalom. Kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.